tulung lendeku ya. Kita jawab Yuina nanti le sembahyang dapat depan. Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala paham kenapa kita terlambat salat berjamaah, tetapi hamba Allah ini tidak mau tahu kenapa kita mengabaikan untuk memberikan bantuan. Maka dibuat pernyataan, kondisi idealnya salat yang paling bagus itu di awal waktu. Disunnatkan menyegerakan salat di awal waktu, sekalipun salat Isya. Kenapa ditambah pernyataan sekalipun salat Isya? Karena ada banyak ulama yang katakan salat Isya itu lebih baik ditunda ke akhir waktu. Kenapa? Agar sempat salat tahajud sekalian. Nah, jadi kalau tidak ada kalau salat Isya sudah selesai, motivasi untuk tahajud itu kecil sekali. Alah yang sunat baik dia fikir, ada dengar kan sunat cik. Ya. Tapi kalau belum salat Isya, terdorong untuk bangun, ya Allah sembahyang Isya agak maka tergerak berwudu, dia salat Isya. Setelah salat Isya, posisinya memang posisi orang yang salat. Apa salahnya kita tambah 2 rakaat lagi ba'diyah Isya sekaligus menjadi salat tahajud. Maka karena ada persepsi demikian, dipertegas pernyataan, sekalipun salatnya salat Isya tetap sunat di awal waktu. Karena ada hadis, afdalul a'mali as-salatu li awwali waqtiha. Pekerjaan yang paling utama adalah salat di awal waktunya. Dan lagi karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati, jagalah salat. Wa minal muhafadhati alaiha, dan sebahagian dari makna menjaga salat tersebut adalah ta'jiluha, menyegerakan apabila sudah tiba waktunya. Dan lagi karena firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, bersegeralah kalian untuk kebaikan. Qala al-Baydawi, Imam Baydawi menguraikan di dalam tafsir beliau, fabtadiruha intihazan lil fursati, bersegeralah untuk salat untuk merebut kesempatan, wahiyazatan li fadli sabqil mutaqaddam, dan untuk memenuhi hak mendapatkan keutamaan orang yang terdahulu. Dan lagi karena firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wassalatu minal khairat, dan tentu saja kita sepakat bahwa salat itu termasuk pekerjaan-pekerjaan yang baik dan sebab untuk mendapatkan ampunan dan kebaikan. Ada hadis yang lain dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, pekerjaan apa yang paling utama? Tadi sudah selesai satu hadis, pekerjaan yang paling utama salat di awal waktu. Ini ada hadis yang kedua. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling utama? Apa jawaban Nabi? Dijawab oleh Nabi SAW, as-salatu li awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, as-salatu fi awwalil waqti ridwanullah, salat di awal waktu itu keridhaan dari Allah Ta'ala. Wa fi akhirihi afwullah, dan salat pada akhir waktu itu kemaafan dari Allah Ta'ala. Qala imamuna ridwanullah, para ulama kita, para pemimpin kita berkata, innama yakunu lil muhsinina, ridwanullah innama yakunu lil muhsinin, wal afwu yushbihu ayyakuna lil muqsirin. Keridhaan itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berbuat baik, sedangkan maaf itu diberikan kepada orang yang berbuat salah. Nah, makanya orang yang salat di akhir waktu tidak berdosa karena dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Sepatutnya dia sudah berbuat salah, tapi Allah berikan kemaafan. Kakak hana pupu kepada Allah. Wa yahsulu at-ta'jilu bi ishtighalihi bi asbabihi aqba dukhulihi wa la yukallafu al-ajlatu ala khilafil 'adah.
dan dimasukkan dalam kategori orang yang bersegera menunaikan salat adalah orang-orang yang masuk dan menyibukkan diri dengan aktivitas persiapan salat ketika sudah masuk waktu. Jadi makna salat di awal waktu itu bukan begitu berkumandang azan, qamat, langsung salat. Tapi termasuk di dalam makna salat di awal waktu adalah menyibukkan diri dengan persiapan salat. Kita sedang bekerja, ada yang di toko berjualan, di pasar, ada yang di kantor bekerja. Sedang aktif bekerja, giat bekerja, tiba-tiba berkumandang azan. Saat azan berkumandang, yang di toko ini sedang ada pelanggan berbelanja. Dia selesaikan pelanggan ini dengan segala hajatnya, lalu dia tutup tokonya, dia pulang ke rumah untuk mandi, dia berwudu, tutup aurat, berangkat ke masjid. Durasi waktu itu habis kira-kira setengah jam. Maka setengah jam dari awal waktu dia sholat, itu masih dianggap orang yang sholat di awal waktu. Kenapa? Karena persiapannya sudah dilakukan sejak masuk waktu. Nah, sikap kita sekarang menjadi berlebih-lebihan. Kita tidak mempersiapkan diri untuk sholat ketika dipanggil, tapi kita mempersiapkan untuk dipanggil menuju sholat sehingga mengurangi kadar pekerjaan yang lain. Maka saya selalu menggugat, atas pertimbangan apa kita namakan syariat ketika SPBU itu tutup jam 6 sore. SPBU tutup jam 6 sore. Padahal waktu maghrib baru masuk pada jam setengah 7. Setengah jam kemudian. Oh, ini untuk persiapan sholat Pak Ustaz. Kita tidak disuruh persiapan sholat sebelum masuk waktu sholat. Kita disuruh bersiap-siap untuk sholat setelah masuk waktu sholat. Maka inilah ketidakarifan kita yang terjadi di Aceh ini. Seharusnya kalau kita buat contoh pada waktu malam setelah sholat maghrib di masjid ini ada pengajian. Pengajian itu kalau memang materinya sedang hangat, sedang menarik, dilanjutkan. Walaupun sudah jam 8 berkumandang azan Isya, lanjut saja sampai jam setengah 9. Tapi ternyata di sebagian masjid itu menjadi sulit dilaksanakan. Kenapa? Warga kampung setempat tidak ada masalah, tapi ada jemaah-jemaah yang singgah dalam perjalanan. Misalnya masjid-masjid pinggir jalan seperti Masjid Al-Ma'mur Lamprit, seperti Masjid Masjid Raya Baitur Rahman. Ada orang-orang yang sengaja singgah untuk menanti azan. Melihat jam sudah hampir jam 8, dia langsung arahkan kendaraan ke masjid untuk menanti azan. Jadi dia tidak datang ke masjid karena dipanggil, dia masuk masjid untuk dipanggil. Maka ilhamnya. Kita datang ke kenduri itu karena diundang oleh panitia. Diundang oleh tuan rumah, tengku uropulan langkah romoh na kenduri. Karena diundang kita datang. Sekarang ada orang tidak diundang. Ketika mau kenduri, dia jalan-jalan di depan orang yang buat acara supaya diundang. Nyah nama lain aja kan. Ya. Kagak tepu umpama jinyo pak gecik nak pergi acara kenduri uropulan. Preh-preh undangah nak teruk-teruk. Menanti urut kerap kenduri, cik tengah aja kalau pak pegecik je kopi, pak pegecik wewet, cik kejak-kejak li ke nak belum malam harau. Itu tidak sopan namanya. Makanya kita datang ke masjid karena dipanggil. Sehingga disebutlah azan itu sebagai nida. Maka orang yang salat Jumat, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Jadi azan itu memanggil kita. Bukan datang dulu untuk dipanggil, tapi dipanggil dulu baru datang. Wa ta'khiruha an awwalihi litayaquni jama'atin asna'ahu wa in fahishat ta'khiru ma lam yadhiqil waqtu. Dan disunnatkan untuk menunda salat. Tadi sunat salat di awal waktu. Nah, sekarang ada kondisi yang kedua. Disunnatkan menunda salat itu dari awal waktunya. Kenapa kita tunda? Litayaquni jama'atin asna'ahu. Karena yakin nanti di pertengahan waktu ada orang yang hadir salat berjamaah. Wa in fahishat ta'khiru. Sekalipun penundaan itu terlihat tidak baik. Sekarang sholat duhur itu jam 12.35 menit. Setengah 1.
berkumandang azan. Tapi karena kita baru pulang dari perjalanan, sampai ke rumah, sudah selesai sholat di masjid. Kita sudah bersiap menuju masjid. Sudah pakai kain sarung, sajadah sudah di bahu, sudah pakai peci. Tapi terdengar di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai sholat berjamaah. Lalu apalagi yang kita kejar ke masjid? Baru kita teringat, di Masjid Al-Falah ini, hari ini kayaknya nanti ada pengajian pada sekitar jam 3 sore. Pengajian ibu-ibu. Nanti datang Ustadz Fulan, kayaknya beliau dengan rombongan itu akan berjamaah di masjid. Jam 3, kita baru jam setengah 1 duduk di rumah, sudah bersiap menuju masjid. Ditanya oleh istri, hai apakah anda nijak alo masjid bang? Anda lempreh Abu Fulan tu semayang lehu di masjid. Hai nyuka posa. Anda hati-hati lempreh kayaknya. Lewat istri. Datang mertua, hai anda lumah kau masjid pun yang ke telat ya buah. Apakah anda semayang lam? Lempreh Abu Fulan tu pohle teruknya masjid semayang jemaah. Hai nyuka posa kata haduan. Kapohta. Wa in fahishat ta'khiru, sekalipun penundaan itu terlihat tidak baik dalam pandangan orang yang melihat, tapi karena harapan dari penundaan itu agar bisa berjamaah di akhir waktu, maka menunda ke akhir waktu itu lebih baik, disunatkan. Sebab kalau datang sendiri, datang ke masjid dia sholat sendiri, tapi bila dia menanti sekitar 1 jam lagi akan ada orang yang hadir sholat berjamaah. Atau hari Sabtu, hari Ahad seperti ini, udah bubar sholat imam, tapi nanti akan ada rombongan goes yang akan sholat subuh sekitar jam 6:15. Aduh, kena mbak rinyal mesin. Ini yang kalian semua yang gohlam. Pun prehlam ke poh 6. Nah, rombongan goes Ustadz Pulan itu poh 6:15 ke kena. Wa in fahishat ta'khir, sekalipun tidak bagus penundaan tersebut, diizinkan, disunatkan bukan diizinkan. Malam yadhiqil waktu, selama waktunya tidak menjadi sempit. Maka teringatlah saya dulu ketika di Al-Azhar. Suatu kali Syekhul Azhar, waktu itu Syekh Ahmad Said Tantawi, Allahumma ghafir lahu, ingin hadir di asrama kami untuk salat asar berjamaah dan bersilaturahmi. Berkumandanglah azan asar. Lazimnya antara azan asar dengan qamat itu ada durasi waktu sekitar 15 menit. Begitu sampai 15 menit, ternyata beliau belum hadir. Jamaah di dalam masjid sudah berdiri menanti qamat. Dan beliau belum hadir. Menantilah kami sambil berdiri, tidak dikumandangkan qamat. Tertunda sampai 10 menit kemudian. Rupanya karena macet. Sampai beliau langsung masuk masjid, jemaah memang sudah berdiri. Maju beliau sebagai imam, dikumandangkan qamat dan sholat. Berlanjut dengan tausiah. Nah, masjid di lingkungan asrama Al-Azhar itu, di belakang itu ada teras terbuka, tempat kami biasanya belajar malam-malam. Ternyata di belakang itu ada kawan-kawan dari Afrika yang tidak sabar menanti beliau, langsung sholat berjamaah. 3 orang. Dari Nigeria, dari Niger, dengan dari Burkina Faso. 3 orang. Syekhul Azhar ini begitu masuk dari pintu belakang, melirik ke arah 3 orang mahasiswa yang sedang sholat berjamaah. Lanjut ke dalam sholat. Apa yang terjadi? Besok paginya 3 orang dari Afrika yang sholat berjamaah tidak menanti imam ini dipanggil oleh pimpinan asrama, diberikan tiket, disuruh pulang kampung. Kalian tidak cocok menjadi mahasiswa Al-Azhar. Karena mahasiswa Al-Azhar itu sikapnya moderat. Tidak memaksa sholat di awal waktu, mereka menanti orang-orang yang baik menjadi imam. Ini yang datang Syekhul Azhar, kepala sekolahnya, pimpinan dayahnya. Kalaupun kalian terburu-buru karena ada hajat yang lain, silahkan sholat sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Karena kalau membuat jamaah itu merusak persatuan. Seharusnya kita menanti orang yang baik menjadi imam, tapi malah kita buat jemaah tandingan. Maka itu pelajaran yang paling berharga. Sehingga ke depan, siapapun yang terburu-buru untuk ke sebuah kegiatan, tidak sempat menanti jemaah, jangan buat jemaah tandingan. Salat saja sendiri, lalu selesai lanjutkan aktivitas. Itu peraturan. Dan itu juga pembelajaran politik. Maka dalam politik,
Ketika kita tidak sabar atas kondisi kepemimpinan, maka jangan buat tersebut, tapi tundalah karena menanti fadilah berjamaah. La disyakin fiha, tetapi tidak sunat menunda ke akhir waktu kalau ragu ada jemaah nanti atau tidak, ada jemaah nanti atau tidak. Kalau yakin ada jemaah, tunda, tapi kalau ragu jangan. Wal jama'atul qalilatu awwalal waqti afdalu minal katsirati akhirahu. Ada perbandingan